Hi guys, welcome to week 18. Taper week ya, minggu ini. Overall feeling quite rested, lumayan cukup istirahatnya, walaupun tidurnya masih agak acak-acakan. Pas long run kemarin yang week 17 itu kan lumayan dikit ya tidur ya, 3,5 jam doang. Tapi untungnya di hari Seninnya dapat tidur lumayan lama, 9 jam gitu ya. Jadi lumayan feeling oke gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja ya. Good morning teman-teman semua. Ini hari Selasa di week 18 guys. Hari ini race pace run 5 km. Dan matahari udah terang banget ya. Hari ini 10 km, jadi lebih rendah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dan kita mulai masuk ke taper week ya. Jadi pelan-pelan kita bakal turunin mileage-nya. Dan semoga badannya bisa compensate, bisa heal, bisa adapt dari training-training yang sudah dilakukan. Di hari Selasa itu race pace interval dan itu selesai 11 km, average pace-nya 7,19, average heart rate-nya di 153. Total itu ada 5 kali interval di race pace harusnya, tapi nggak kena ya pace-nya ya. Walaupun matahari udah terang, tapi suhunya lumayan adem sih. Anginnya juga banyak. It's actually quite cold. 11 kilo. Hari ini not a good run ya. Tadi race pace aja 2 km terakhir udah banyak banget jalannya, kayak hampir 500 meter jalan gitu. Capek banget sih. Warm up-nya aja tuh 7 menit 20-an kayaknya pace-nya. Heart rate juga lebih tinggi. Penjelasannya mungkin satu, masih capek 30 km 2 hari yang lalu, masih belum recovered fully. Dua, ya belum recover dari sakit yang 2 minggu yang lalu. Sama tidurnya masih belum cukup. Kemarin malam tidurnya jam 50 menit. Tapi sehari sebelumnya tidurnya dapat 9 jam sih. So, kira-kira begitu aja untuk hari ini. Kayaknya saya bakal leg day, tapi bener light. Saya turunin lagi volumenya, 1 set doang. Ya, gitu guys kira-kira. Oke, see you again tomorrow. Bye. Terus di hari Rabunya itu easy recovery run. Easy run-nya 7 km. Nggak ada strides, jadi benar minggu ini mulai taper. Kita harus santai aja, berharap badan bisa recover. Ya, oke, let's do it guys. Dapat 7 km, taper juga ya kan, jadi kita relax, santai aja. Terus average pace-nya di sini 715, average heart rate-nya 148 BPM, which is okay lah, fine. Dan saya juga melihat pengen di outdoor karena biar bisa beradaptasi lagi ya sama panasnya Jakarta nanti ya. Jadi bisa lari di atas 29 derajat nyampe ke 30 sampai 31 derajat. It's good. Terus di hari Kamis threshold interval itu 3 interval ya total ya. Dan di interval ini yang menurut saya lumayan agak optimistik, tapi menurut saya harus berhati-hati juga ya dalam melihat datanya. Jadi di threshold interval ini itu 2 km pertama itu kan warm up. Habis itu 3 interval threshold, di antaranya ada recovery in between. 3 intervalnya itu hanya 1 km. Dan karena hanya 1 km, saya memiliki ruang yang lebih banyak untuk nge-push tuh di situ. Pace saya tuh di 4 menit 59 detik, 5 menit 01 sama 5 menit 08. Terus heart rate-nya itu average-nya di 171 BPM tuh dari 3 interval itu. Which means
kalau dari data di run ini, saya bisa nahan pace yang lumayan cepet nih, gitu. Ya kan di pace 5 nih buat threshold gitu ya. So, apa artinya ini yang merefleksikan prediksi maraton nanti itu adalah kalau misalnya saya bisa menahan pace threshold di pace 5 menit 2 detik dan nanti target maraton pace saya itu adalah 5 menit 40 detik atau 5 menit 41 detik. Artinya ada jeda yang lumayan jauh sampai ke threshold. Artinya harusnya secara teori dari hasil interval hari Kamis ini menunjukkan harusnya bisa nih saya nahan marathon pace di waktu yang lebih lama. Namun yang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah dinginnya. Jadi di hari Kamis ini lumayan dingin ya dibandingkan yang sehari atau 2 hari yang sebelumnya. Ini nyentuh 26 derajat, 27 derajat, 29 derajat. Paling panas itu 30 derajat dan itu aja setelah saat cool down gitu. Ini interval 3 km doang. Ya, nanti 42 km, jadi beda jauh ya. Jadi saya nggak bisa menggunakan data ini serta-merta langsung seperti itu aja gitu. Although ya tetap saya merasa lebih optimistik lah ya setelah melihat data ini gitu. Good morning. Hari ini hari Sabtu. 7 km easy run. Easy aja, nggak pakai strides. Kemarin rencananya sebetulnya push and pull day. Karena kayaknya udah 2 minggu nggak nge-gym. Cuman karena nggak sempet karena kerjaan juga dari klien. Jadi skip entirely. Jadi kemarin bener-bener rest day. Which is good. Jadi hari ini easy run, besok long run 25 kilo easy juga ya. Jadi heart rate-nya di bawah 100. Saya kayaknya mau rencana di bawah 158. Tapi kita lihat lagi lah besok. Dan di hari Sabtunya easy run. Ya, easy run tetap outdoor. Ini pace-nya lebih lambat dari biasanya. Kayaknya membayar yang threshold workout yang hari Kamis deh. Jadi tubuh saya masih recovering nih. Heart rate-nya mungkin nggak kelihatan tinggi di sini teman-teman, tapi pace-nya saya turunin banget karena saya ngelihat heart rate-nya naiknya cepet banget gitu. Jadi saya turunin pace-nya supaya heart rate-nya nggak terlalu tinggi, supaya tetap recovery run. So di hari itu jadinya 7 km, average pace-nya di 7 menit 34 detik dan average heart rate-nya di 145 bpm gitu ya. Good morning guys. Ini jam 4 pagi. Udah lagi siap-siap buat long run hari ini 25 kilo. Easy aja, easy effort, jadi heart rate-nya nggak terlalu tinggi gitu. Terus hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman saya pakai tattoo temporary buat plannya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih di sini gini, kayak gitu tuh. Nanti saya bakal tunjukin di screennya seperti apa buat strateginya. Ini sih saya trial doang ya. Jadi saya ini buat mencoba nanti pas hari H gitu guys. Oke, siap-siap dulu. Wow, ini karena beku ya guys. So, udah nyampe di Alam Sutra. Kayaknya saya bakal lari di Alam Sutra terus sampai race biar lupa sama jalanan Jakarta. Saya coba buat stay di zone 2. Tapi kalau misalnya nanti 5 km terakhir gak naik ya udahlah. Terus ternyata hari ini agak dingin karena habis hujan, jadi masih becek. Enak sih. Semoga nanti pas race day kayak gitu juga deh, habis hujan. Wah, enak. Alright guys, let's go. Minggu ini nggak serapet minggu lalu, jadi lumayan sih udah ada
Udah ada motor, orang lari juga udah ada sih. Better lah. Minggu lalu sepi banget sih. 50 menit, kilometer 7, jalan number 2. Anginnya sih lumayan, cuman saya berasanya agak panas sih. Padahal anginnya lumayan enak. Maybe humid ya. Temperature-nya sih oke ya. Saya lihat di jam 29 derajat gitu. Mataharinya kayak tidak terlihat. Cuman ada bagian yang lumayan pengap sih, lumayan lembut. Tapi ya ada bagian yang berangin juga. Jil keempat 18 kilo guys. 7 lagi. ...22 kilo last gel. Dan 25 kilo lumayan easy, nggak begitu berat. Cuman tadi ada beberapa kilometer yang saya nggak sadar agak sedikit push. Agak mendung tapi kayak panas sih. Mendung tapi kayak lembab, nggak ada angin. 25 kilo, saya 2 liter habis. Minggu lalu 30 kilo nggak habis airnya. Jadi hari ini kayak jauh lebih lembab. Kirain kalau misalnya habis hujan kayak bakal lebih dingin gitu. Suhunya lebih dingin sih, cuman anginnya menghilang gitu. Mungkin kalau ada matahari enaknya lebih banyak angin kali ya, but I don't know. Average pace-nya 7.04, 2 jam 56 menit. Average heart rate-nya kayak di 151 ya. 151 atau 150 gitu. So it's still good. And taper week 1 selesai. Minggu depan taper lagi. Habis itu race week. Hopefully tidur juga better lah ya. Itu aja guys. Capek banget sih ya, walaupun itu easy. Kaki juga berasa kayak lumayan berat tuh di akhir-akhir. So itu buat larinya di minggu ke-18. Dan sekarang mungkin saya mau bahas sedikit tentang Garmin Stats ya, dari VO2 Max, Race Predictor, dua hal ini. Yang pertama, kalau teman-teman bisa ngeliat di sini, ketika saya mulai training lari kira-kira di bulan Oktober mulai lebih rutin gitu ya. Oktober, November tuh sempat sakit juga ya guys ya. Sempat rawat inap tuh di rumah sakit. Di November VO2 Max saya 43. Tapi setelah saya goes 100 kilo, kalau teman-teman belum nonton vlognya ada di channelnya. Di November itu lari yang makin rutin, terus mulai masuk ke Desember itu saya lari. Di Cina juga ada vlognya juga ya teman-teman. Dan itu VO2 Max saya udah naik nih dari 43 ke 44. Dan Januari 44 tapi masih naik gitu ya, naik terus. Dan di April naik ke 46 dan dari April sampai sekarang stay di 46 gitu ya. So kira-kira dari training selama 8 bulan terakhir nih dari Oktober November lah ya, kira-kira udah naik dari 43 sampai ke 46, jadi 3 poin ya VO2 Max-nya naik ya. Tapi ini kan tetap prediktor aja ya dari Garmin-nya gitu. Dan sempat sakit juga, total 3 kali sakit di dalam training plan ini. Ya, jadi mungkin nggak akan secepat kalau misalnya orang yang nggak sakit gitu. Sekali lagi ya, ini hanya estimate ya, karena saya nggak tes di lab. Ini hanya Garmin Predictor aja gitu. Terus untuk race predictornya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, prediction untuk 5K saat ini itu di 25 menit, 17 detik. 10K-nya di 53 menit, 17 detik. Half marathon di 1 jam 58 menit dan 34 detik. Dan maratonnya saat ini prediction-nya adalah 4 jam 19 menit 30 detik, which is quite far from plan A ya. So kira-kira ada 20 menit yang harus saya prove wrong lah ya terhadap Garmin. Nah, apakah bisa untuk sub 4 ini? Itu tergantung dari hari H-nya seperti apa. Banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi. Yang paling
utama itu menurut saya adalah panas ya, karena setelah saya ngelihat kalau suhu ruangan atau suhu di udaranya tuh di atas 30 derajat, nah itu heart rate saya lebih cepat naik gitu. Which is normal ya, yang saya tahu juga setiap orang pasti seperti itu gitu. Jadi saya ngomong ini juga berharapnya bisa mengingatkan diri saya sendiri, harus ikutin race-pace strategy. Kalau nggak bisa plan E, masuk ke plan B. Kalau nggak bisa plan B, ya udah ke C. Dan mendingan C daripada harus D, daripada harus nggak finish sama sekali. Tapi hopefully bisa terlihat eksekusinya seperti apa gitu ya. Semoga strategi ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan gunanya strategi ini adalah supaya saya nggak kena tembok di kilometer 30. Kira-kira seperti itu aja hari ini, teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Tinggal 2 minggu lagi, jadi week 19. Dan race week-nya, hopefully taper, tetap tidur bisa terjaga. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, bisa diberikan like and subscribe if you want to see more of my content and my videos. I will see you guys in week 19. See you guys.